ketempelan katanya. Tempelan maksudnya apa sih ketempelan? Ketempelan itu Apaan? makhluk halus. Ya, kenapa dia? Si Winji kenapa tuh? Jalan mundur-mundur kayak gitu. Jatuh lu, jatuh! Pak, Stop! Dia ngapain berhenti tuh? berhenti mendadak gitu. Dia berantem lagi? Untung aja kamu nggak nabrak nenek angkat aku itu, Kamu apaan sih ya? What's up, geng? Ketemu lagi dengan gue Komo Ricky. Dan gua Tia Ariestia. Dikatakan Putus. Hari ini gengs kita sudah ada di depan rumah klien baru kita. Iya, dan klien kita ini namanya Haikal. Dia ini ngadu ke kita karena tingkah ceweknya ini agak aneh, Mo. Nah, Anehnya makanya. kenapa? Nggak tahu juga. Nah iya, dia belum menceritakan secara detail tentang permasalahan dia dengan pacarnya gengs. Makanya kita langsung aja nemuin si Haikal di rumahnya dia dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Langsung kita tanya-tanya aja yuk. Yuk. Know you said that you don't like it complicated, that we should try to keep it simple, but love is never. Iya, nggak apa-apa. Oh, Kak Komo. Halo, Komo. Kita masuk aja, Halo. yuk. Yuk, Iya. Nama gue Haikal, umur gue 16 tahun. Gue mau minta tolong sama tim katakan putus karena gue udah merasa nggak nyaman dengan perilaku pacar gue yang namanya Luna. Sandiwara apa yang telah kau lakukan? Boleh masuk langsung aja? Masuk aja. Boleh. Dan setelah itu barulah kita mulai ngomong-ngomong sama dia dan mengorek-ngorek tentang permasalahan dia dengan pacarnya si Luna ini. Dan kalau kita udah ada di sini, lu bisa nggak untuk langsung cerita aja sama kita permasalahannya apa gitu? Iya, jadi gini Kak, gue itu punya cewek tapi dia itu punya indera keenam. Hah? Maksudnya? Iya, dia punya indera keenam dan dia itu tahu kalau gue itu takut sama dunia-dunia gaib gitu. Maksudnya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu? Makhluk halus gitu. Jujur sih agak merinding ya, cuman gue harus pura-pura untuk berani juga di situ karena memang Komo di sini emang penakut banget, gengs. Sebelumnya lo nggak tahu kalau dia tuh kalau dia tuh memang punya six sense. Udah tahu sih kalau dia itu punya six sense. Terus itu apa baru tahunya waktu PDKT. Terus dia berusaha untuk nakutin gue gitu. Dan ini bikin gua langsung udah nggak enak lagi bawanya, geng. Lu ada permasalahan lain nggak dengan pasangan lu selain dari masalah six sense ini? Nggak ada sih. Kayak dia mungkin selingkuh sama cowok lain. Enggak, dia nggak selingkuh sama cowok lain. Nah, jadi masalahnya benar-benar hanya karena dia six sense dan itu akhirnya ngeganggu lo. Iya, itu mengganggu banget gue. Ku mohon engkau untuk pahami aku. Dia ini emang sering ngebahas tentang makhluk-makhluk gaib kalau setiap kali jalan sama lu atau gimana? Sering banget dia ngebahasnya kalau kita lagi jalan, kita lagi makan, kita lagi belajar. Dan dia selalu ngebahas soal itu. Ngebahasnya itu seperti apa? Itu di samping kamu itu ada yang cantik. Apa sih yang cantik padahal di samping gue itu kosong, bangku kosong. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba aja si Haikal ini mendapat sebuah keceplosan aja gitu. Bentar ya. Oke, saya tunggu. Ada apa? Kenapa sih? Kak, sorry ya, gue tinggal bentar. Hah? Lo mau ngapain? Gue Mau mandi bentar. Terus dia langsung cabut aja gitu ninggalin kita. Gua nggak tahu kenapa alasan si Haikal ini meninggalkan kita dan langsung masuk ke kamar mandi. Sob! Ih, parah banget nih baru pertama kali. Terus kita ngapain dong di sini? Fatar. Karena kita udah ditinggalkan dengan si Haikal, gua ngerasa kalau si Haikal ini kurang menghargai
tim Katakan Putus. Akhirnya di situ untuk menentukan kita akan melanjutkan kasus itu atau enggak, kita juga harus konsultasi sama produser kita dan kita langsung panggil Mas Kado di situ. Jadi Kado, ini kan permasalahannya rada aneh nih. Maksudnya kita juga belum pernah menangani kasus yang masalah siksa dan makhluk halus gini gitu loh, makhluk gaib, makhluk apa gitu loh. Ya kan kita masih punya banyak kasus yang lain gitu loh, yang bisa kita tanganin gitu loh. Ya biar gimana pun nanti Iya, gua tahu kalian kita kasusnya agak beda. email yang masuk ke Katakan Putus Trans TV itu ribuan Kado gitu. Kita juga bisa milih kasus yang lain kan. Ya daripada tapi kasus kalau ini. enggak, maksudnya lo nggak bisa egois juga gara-gara lo ketakutan, terus habis itu lo nggak mau ngebantuin. Iya, enggak, gua bukannya egois gitu. Menurut Tia dan juga produser kita harus bersikap sebagai seorang yang sangat profesional banget dan kita harus mendengarkan dulu lebih lanjut tentang permasalahan dia dengan pasangannya. Baru setelah itu kita akan memutuskan apakah kita akan membantu kasus dia atau tidak. Di saat kita lagi ngobrol seperti itu, si Haikelnya juga sudah kelar mandi. Coba tolong dicek dong. Kalau sini deh. Mbak, lo aneh banget sih kok. Tiba-tiba lo ninggalin kita mandi. Sorry ya Kak Tia, Kak Komo, bukannya gue nggak sopan. Tapi tadi kan gue dapat chat, itu cewek gue. Dan dia SMS gue, katanya gue tuh ketempelan katanya. Tempelan maksudnya apa sih ketempelan? Ketempelan itu Apaan? makhluk halus. Oh, gua tahu. Biasanya kalau orang yang lagi ketempelan itu memang disarankan untuk mandi biar lebih seger dan yang ngikutinnya itu bisa pergi gitu. Dan ini bikin gua nganga dan ada apa ini kasus apa gitu loh. Gue jadi penasaran, mau mendingin kita ketemuan aja sama ceweknya deh. Lo ada rencana nggak mau ketemu sama cewek lo? Ada sih besok. Besok? Mau beli kue buat acara sekolah. Oh ya udah kalau gitu besok kita ikutin ya, Mo ya. Udah enggak ngomongin dulu dia sama tim gitu loh, kita mau bantuin dia atau enggak. Enggak. Mas Kado gimana? Udah mau kita bantuin? Oh. Ya akhirnya gue juga ngeyakinin Komo kalau kita memang harus ngebantuin Haikal gitu. Nggak peduli masalahnya apa, karena memang menurut gue ya Haikal ini butuh bantuan dari kita, tapi kita juga butuh bukti-bukti dulu nih. Bener nggak nih si Luna ini emang pantas diputusin. Dan akhirnya Ya udah ntar lu komunikasi aja dengan temen gua namanya Fatar, nanti biar dia aja yang nantinya berkomunikasi sama lu dan kita nantinya akan atur rencana deh. ya, karena memang kita nanti langsung ketemuan di tempat kue, akhirnya kita langsung panggil Fatar. Kita minta tolong sama Fatar untuk ngebekalin Haikal ini audio juga supaya kita bisa dengar percakapan mereka itu apa aja nanti di toko kue. Akhirnya kita minta izin pulang sama dia dan besok kita akan mengatur pertemuan lagi dengan si Haikal. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua dalam kasus si Haikal sama si Luna. Pada saat itu kita sudah sampai di depan toko kuenya yang mana nantinya si Haikal sama si Luna ini akan membeli kue di toko tersebut. Ini benar alamatnya, Mo? Benar, Toko kuenya benar, ini udah, ada udah. lumayan banyak soalnya Ini toko udah kuenya. benar kok. Setelah kita sampai nggak lama kemudian, Haikal nyampe juga sama ceweknya. Earphone di mana earphone? Oh ini? Iya. Oke. Oh iya, udah dipakai sama si Haikal. Udah nih. Dengar nggak suaranya? Dengar, tapi suara ceweknya nggak terlalu jelas ya? Kue apa ya? Kenapa? Mau kue risoma? Iya. 10. Di situ mereka langsung masuk ke toko kue tersebut dan baru aja mereka masuk ke toko kue tersebut, si Luna ini langsung Risol udah. Sini deh, sayang, sini deh. Sini bentar. Kenapa dia tuh? Si Windy kenapa tuh? Jangan mundur-mundur dulu. Jatuh lu, jatuh! Sayang. Bentar ya, Bu. Ceweknya kenapa tuh? Ceweknya kenapa di Haikal tuh? Hei, kamu kenapa? Kita ganti. Si Luna ini langsung lari dari toko kue itu. Gua yang ngeliat apa yang terjadi barusan geng langsung kaget. Kita di toko. Gue di situ mau. Kita.
Kamu aman kan? Kita beli di sini, Hey, kita beli di sini. hey, kamu lihat aku, kamu aman kan? Dia ngajakin pindah ke toko yang sebelahnya. Ih, apa nih? Nih cewek kok ngeselin banget sih. Situ tuh mau di pojokan situ. Udah apaan sih lu Tia? Ih, kok mau? Ya lu jangan jelasin juga ke gua gitu loh. Gua udah pura-pura gak ngedengerin, lu masih jelasin juga ke gua. Emang maksudnya di situ ada orang atau enggak? Iya, dan ternyata gengs dari alat penyadap suara kita, si Luna ini melihat makhluk gaib ada di toko kue tersebut. Kamu jangan bilang yang kayak tadi loh, aku udah ingatin kan. Kita beli di sini. Kita beli di sini ya. Ini udah langganan kita sayang, kita nggak enak sama ibunya. Kita beli di sini. Ya kan toko kue itu kan lu denger kan toko kue langganan anak sekolahnya itu ya di sini, nggak bukannya yang di sebelah. Dan yang paling murah emang di toko kue yang biasanya itu di sini. Udah kamu malu-maluin aku aja lah. Akhirnya ya dengan terpaksa walaupun Haikal juga sempat kesel, sempat marah juga sama Luna, akhirnya mereka pindah ke toko sebelah. Mas, Sayang, kamu ini sini. 10. Ya, apaan? Gak apa-apa, yang penting ada kuenya daripada di situ. Aku nggak Tapi mau. dompet dikit loh. Udah biarin. Ininya 10, ininya tadi ya 20 ya. Di sini udah kelihatan sedikit permasalahan dalam hubungan mereka, udah terjadi percecokan dan juga perdebatan di antara hubungan mereka. Terima kasih ya mas. Itu bete. Cepetan, aku tunggu sini. Di situ udah kelihatan banget kalau Haikal tuh bete banget. Dan akhirnya setelah mereka membeli kue pun, si Haikal sama si Luna ini pun langsung pergi. Ayo buruan ah. Iya, tunggu. Gak enak kan sama ibunya. Udah buruan. Langsung cabut dia. Pak, ikutin Pak. Akhirnya mereka pergi dari toko kue itu. Dan kita pun, tim Katakan Putus, langsung mengikuti mereka dari belakang. Cowoknya ya pasti bete lah gitu loh, dia udah punya langganan untuk beli kue dan gara-gara ngelihat ada setan di situ si ceweknya lari, terus akhirnya dia beli kue yang jauh lebih mahal dari tempat biasanya. Ya iya, tapi coba lo ada di posisinya dia, lo ngeliat, lo bisa ngeliat Iya. setan blau kayak gitu, lo gimana? Lo mau belanja di situ? Ya, Ya enggak juga mendingan mau. kagak, mendingan gue langsung pulang. Di sana kita terus ngikutin dia dan ternyata si Luna ini sama si Haikal pun berhenti di sebuah. Masuk kanan, ikutin Pak, masuk kanan. Ikutin, Pak. Ini tempat apaan sih? Restoran mau rumah makan. Dan mereka pergi ke sebuah restoran. Tuh turun dia tuh. Hati gue mana? Sayang, kok gitu sih? Sayang, kemana? Dan kita ngeliat si Haikal sama si Luna ini pun udah masuk ke dalam restoran tersebut Gue dan Komo akhirnya turun dari mobil. dan mengintai si Haikal sama si Luna ini secara langsung. Katar, dia di mana? Dia di mana? Itu baju kuning. Di sana gue bisa melihat banget dengan jelas dan bisa mendengar dengan jelas mereka sudah mulai. Ini kalau ruangan terbuka gini, itu kehalangan mau. Kamu masih bete? Menurut kamu? Ya udah lah, nggak usah bete. Kan kuenya udah ada. Iya. Dapat kue. Tapi kamu coba aja dengerin kata-kataku tadi. Kita udah beli kue itu tempat senior kita, langganan sekolah kita. Kita bakal dapat banyak, sedangkan kamu lihat sekarang sedikit Kamu tahu kan? nggak? Tadi itu di sana ada makhluk halus. Aku aja takut. Iya. Aku yang bisa lihat aja takut, apalagi kamu. Kalau kayak gini siapa yang menjalan sama cewek kayak gitu gitu loh. Dikit-dikit jalan ada makhluk halus, dikit-dikit jalan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gini aja. Sambil nunggu makanan datang, kita kelas. Enggak. Jangan bete juga sih. Enggak, males. Please, turutin aku sekali aja. Please. Udah. Please. Yuk, Ya udah sebentar aja ya. Iya. Nggak lama-lama. Oke. Dan di sini kalau menurut gua apa yang dilakukan si Luna ini memang tepat. Mas, tolongin dong, Mas. Oke. Hati-hati. Yuk. Bener kan, Mak? Gimana? Jadi, sisanya apa lagi yang kurang? Udah cukup sih semuanya. Tar, dia ngomong apa tadi? Ini
ternyata ada sampah-sampah kayak gini kayak sweet banget tau gak sih lo? Iya mungkin ya dia nebus dosa juga gitu kan. Maksudnya tadi habis nakut-nakutin si Haikal juga. Kamu tuh datang juga aja berarti ya? Apaan sih muji-muji Iya terus? beneran. Sebelah kamu aja suka. Maksud kamu apaan? Oh my god, Mama. Dia bilang ganteng soalnya di sebelahnya ada yang ngeliatin, Mo. Iya, sebelah kamu suka. Apaan? Tenang. Kamu kan cantik kok orangnya. Dekat dari aku. Kamu udah dong. Ada makhluk halus lagi di sebelahnya. Cewek, Mo, cewek.